Halo semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah kendali lingkungan yang beranggotakan Advent Cahyojati NIM F407, Kamelia Yuliani Putri NIM F410, Aulianisa NIM F421, Abdillah Lutfi NIM F472, dan Devi Liastin Erari NIM F4109. Pada video kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara mengoperasikan Arduino Uno. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Arduino Uno. Jadi, Arduino Uno ini merupakan salah satu jenis microcontroller yang terdiri dari hardware atau modul microcontroller yang siap digunakan dan dilengkapi dengan software IDE, di mana software IDE ini digunakan untuk memprogram sehingga kita dapat belajar dengan mudah. Arduino ini merupakan software yang bersifat open source yang dilengkapi dengan IC microcontroller yakni ATmega 8 dan ATmega 328. Pada penggunaannya, Arduino Uno memerlukan serangkaian perangkat agar suatu program dapat berjalan. Salah satunya adalah sensor. Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, akan digunakan sensor suhu untuk mendeteksi kenyamanan pada suatu ruang. Sensor suhu yang digunakan disebut dengan sensor DHT22 yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan juga kelembapan relatif. DHT22 merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengukur suhu serta kelembapan. Sensor DHT22 ini memiliki keluaran yaitu berwujud sinyal digital. Kelebihan dari sensor ini adalah sensor DHT22 memiliki pengaturan yang sangat akurat dengan jangkauan pembacaan yang amat luas. Sensor DHT22 dapat mendistribusikan sinyal keluaran via kabel dengan panjang hingga mencapai 20 meter. Sensor ini juga dapat mengukur suhu dan juga kelembapan di luar ruangan. Perangkat lainnya yang dibutuhkan yaitu adanya Adafruit GFX Library yang menyediakan sintaks umum dan serangkaian fungsi grafis untuk semua layar LCD dan OLED. Hal ini memungkinkan sketsa yang telah dirangkai pada Arduino Uno dapat dengan mudah diadaptasi pada layar LCD atau OLED yang akan digunakan. Salah satu Adafruit yang digunakan kali ini adalah Adafruit SSD 1306. Perangkat yang telah dirangkai pada Arduino memerlukan perangkat yang dapat menerjemahkan parameter yang diukur. Dalam hal ini diperlukan penggunaan OLED display untuk menampilkan hasil pengukuran. OLED display itu sendiri merupakan pilihan display yang sangat hemat energi dibandingkan dengan teknologi display lainnya. OLED display ini tidak memerlukan backlight karena penggunaan backlight akan memakan energi jika setiap pixel menyala. Halo semua, kami dari kelompok 5 dari kelas kendali lingkungan angkatan 57 ingin menyerahkan tutor nih membuat sensor suhu pada sebuah ruangan. Di sini kami diberikan kasus berupa Dr. Kurnia sebagai kepala puskesmas ingin melakukan pemantauan kenyamanan thermal pada ruang laktasi ukuran 4x6x3 dan parameter yang diukur adalah suhu serta kelembapan udara. Oke, di sini terdapat SMI 036557/2001 yang membahas mengenai kriteria kenyamanan untuk daerah iklim tropis, yaitu pada rentang 20,5 derajat Celcius hingga 22,8 derajat Celcius. Itu sejuk nyaman. Lalu untuk 22,8 hingga 25,8 derajat Celcius itu nyaman optimal, serta 25,8 hingga 27,1 itu untuk sangat nyaman, sisanya itu tidak nyaman. Oke. Dan di sini ada baku mutu RH-nya 40 hingga 60%. Pada kesempatan ini kami menggunakan aplikasi berupa Walkwi. Di sini kita langsung saja milih bagian ke Arduino. Setelah ke Arduino, kita pilih Arduino Uno. Sini. Oke, di sini udah ada komponennya berupa Arduino Uno dan di sini ada ruang untuk coding. Di sini langsung saja kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama adalah DHT sebagai penyedia, nanti ada bagian suhu dan RH-nya. Oke. Di sini DHT itu kita menyambungkan beberapa bagian ke Arduino Uno. Seperti untuk VCC, di sini akan disambungkan kepada rangkaian 5 volt dari Arduino Uno. Oke, 5 voltnya ada di bawah. Ini dan sini 5 volt. Kenapa? Karena Arduino ini lebih stabil ketika di tegangan 5 volt ini. Lalu pada yang SDA ini akan dicocokkan ke rangkaian yang bernomor 2. Ya, di sini. Lalu yang terakhir
itu ada GND. Di sini dia akan disatukan ke GND juga. Oke, setelah dari DHT dua-duanya terhubung dengan Arduino, kita perlu yang namanya display. Oke, display di sini kita menggunakan OLED SSD 1306 OLED display. Di sini ada beberapa yang harus dihubungkan, itu ada GND, VCC, SCL, dan SDA. Nah, untuk komponen GND, dia dihubungkan kepada GND juga di Arduino. Sini, dia ke sini, dan ke sini. Sedangkan untuk VCC, dia dihubungkan ke rangkaian 5 volt pada Arduino. Nah, sedangkan untuk unsur SCL-nya, dia dirangkai ke komponen A5 di Arduino Uno. Lalu untuk yang SDA-nya, dia dihubungkan ke komponen A4 dari Arduino Uno. Di sini kita bisa mengubah warna sesuka kita untuk membedakan ya. Oke, setelah seluruhnya terpasang, kita bisa memulai pengkodingan. Pengkodingan di sini kami telah menyiapkan coding yang versi kelompok kami. Ya, di sini ada struktur library include. Di sini juga ada fluid GFXA, ada juga ada fluid yang SSD 1306. Dan begitu kita perlu menambahkan library manager. Setidaknya ada 3 jenis library manager yang kita tambahkan, yaitu ada DHT sensor library di sini untuk DHT-nya, lalu ada fluid GFX library, lalu ada juga ada fluid SSD seharusnya. Ada fluid SSD 1306. Ya. Kita kembali ke codingnya. Di sini struktur deklarasi variabel kita kasih define di HT pin 2, terus ada di define di HT underscore type di HT 22, lalu define screen width 128. Nah, ini untuk screen dari displaynya. Lalu juga ini untuk tinggi dari screen-nya itu 64. Tuh. Lalu ditambahkan ada fluid SSD display, screen width, screen height untuk agar ini bisa berjalan. Lalu di sini ada struktur setup-nya. Di sini juga ditambahkan SS106 switch cap VCC, spasi 0 kali 3C. Lalu di sini ada struktur loop-nya. Yang pertama pastinya serial print humidity dengan kata-kata humidity juga. Lalu di sini ada satuan dari humidity-nya persen per waktu. Lalu ada serial print temperature yang merupakan salah satu parameter yang harus ada gitu. Dan juga humidity. Lalu di sini ada satuan dari temperatur yaitu derajat Celcius. Oke, di sini kami juga mengatur set text size-nya 1 dengan berwarna putih. Lalu di sini display ini letak dari lokasi dari tulisannya nanti yang tertera di display-nya, yaitu kami milih 32,0, itu berada di tengah-tengah di atas sini nanti tulisan temperatur ya, dan derajatnya hasilnya itu akan ada di bawahnya. Lalu display set cursor lagi. Di sini untuk pemodelan kita menggunakan perintah if jika temperatur di atas 20,5 dan juga di bawah 22,8. Di sini kami milih 22,79, maka dia termasuk sejuk nyaman. Lalu di sini di atas 22,8 dan di bawah dari 25,8. Dia masuknya nyaman optimal. Lalu di sini jika selain itu dia di atas 25,8 dan di bawah 2,1. Selain dari ketiga rentang suhu yang telah diatur, dia maka tidak termasuk dari sejuk nyaman, nyaman optimal, atau sangat nyaman, yaitu tidak, dan dia termasuk tidak nyaman gitu.
Di sini jangan lupa untuk mengatur dari humidity-nya. Kami meletakkan di daerah tengah bawah, 10 koordinat 32 dan 10. Baik, setelah semuanya sudah siap, kita mulai simulasinya. Nah, di sini terdapat tulisan humidity-nya 40% dengan temperatur 24 derajat Celcius. Jika kita perbesar, dengan suhu 24 derajat Celcius dia termasuk nyaman optimal dengan humidity 40%. Dan untuk temperaturnya kita bisa ubah-ubah. Jika semisalnya dia berada di suhu 36 derajat Celcius, dia termasuk tidak nyaman sesuai dengan codingnya, karena itu melewati batasnya. Lalu jika kita turunkan menjadi 25 derajat Celcius, 25,7 derajat Celcius, dia masih termasuk nyaman optimal. Jika kita turunkan menjadi 19 derajat Celcius atau 17, dia tidak nyaman. Kita naikkan jadi 21,7, dia termasuk ke sejuk nyaman. Dan humidity-nya juga masih bisa kita ubah-ubah sesuai dengan ketentuan. Oke. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.